Kenapa? Golek wong niku lah ya angel ngono kadang. Tapi secara pribadi akhir-akhir ini aku secara pribadi loh. Ini wes gak setuju sama sekali. Ngono loh. Boleh saja pendapat tok. Gini loh. Bagi yang tidak memahami demokrasi ya. Ini yang secara umum itu kan. Ini kita bicara literasi. Literasi. Pergerakan itu bagi orang yang tidak memahami demokrasi secara utuh memang kadang itu bagian dari ontran-ontran atau bagian dari kayak kisruh lah, kerusuhan. Tapi kalau kita mencermati dengan tanda konteks apa yang sedang terjadi itu bagian dari pembenahan. Karena begini loh, selama berpuluh-puluh tahun 81 tahun kita merdeka kabarnya loh ya. Kita tidak pernah merasakan arti dari sebuah kemerdekaan itu. Pertama, negara ini hadir itu bukan untuk sekedar mengatur kehidupan masyarakat, mengatur administrasi masyarakat, mengatur bagaimana tatanan kehidupan sehari-hari dan yang akan datang. Tetapi negara hadir itu demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Kenapa kok negara hadir lalu demi keadilan dan kesejahteraan bersama? Melihat potensi sumber daya alam yang kita punya, para pendiri bangsa itu langsung berpikir, ini kalau tidak dibentuk dalam kerangka sebuah negara, maka akan terjadi ketimpangan dan ketimpangan ketika kita sudah bersatu dalam rangkaian negara. Kalau kita tidak bernegara, berarti cita-cita luhur oleh para pendahulu itu juga tidak akan dinikmati oleh anak cucu. Jadi selama 81 tahun kita merdeka itu kita tidak pernah merasakan arti dari sebuah merdeka itu karena apa? 82,4% APBN yang kita atau yang negara dapat itu masih didominasi dari sektor pajak. Berarti SDA yang kita miliki itu masih sangat kecil untuk kemakmuran atau lagi kesejahteraan bagi masyarakat. Karena yaitu tadi kembali ke awal muasal negara ini hadir. Makanya ketika pergerakan itu kita lakukan terus menerus, setiap ada hal kecil kita berontak, hal kecil kita berontak, maka dengan otomatis, secara otomatis nantinya akan selalu berbenah dan berbenah. Jadi solusi itu muncul bukan karena kita mengkritik, tetapi solusi muncul itu orang-orang yang kita anggap kompeten dalam tanda konteks ketika mau jadi guru harus melalui tes dan lain sebagainya. Ketika mau jadi dokter harus melalui tes dan lain sebagainya meskipun sudah mempunyai gelar. Kalau mau jadi dosen dan lain sebagainya, bupati, wali kota maupun presiden, mereka dituntut untuk berinovasi. Itu tujuannya hanya satu, menekan yang namanya pajak, meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan negara dari potensi yang kita punya. Tapi selama 81 tahun ini yang kita nikmati, kadang-kadang ada orang yang bego, yang orang-orang yang dungu mengatakan bahwa tinggal menikmati saja kamu masih protes. Dia nggak pernah paham, dia tidak pernah berpikir bahwa uang yang dinikmati saat ini hasil keringat rakyat kecil. Bukan dari kekayaan negara yang mereka kelola. Seharusnya mereka itu mampu ya berinovasi
bagaimana caranya mesejahterakan masyarakat, bagaimana mesejahterakan rakyat. Berinovasi itu bagaimana ketika ini padi hanya menghasilkan 1 ton per kotak, tetapi bisa mampu 2 ton per kotak, itulah inovasi. Terus lahan Bagaimana dengan pegunungan ini yang menghasilkan ini bahan baku ini ketika kita kelola nanti untuk kesejahteraan rakyat, ini kita jual mentah menjadi sekian rupiah, tetapi ketika jual matang menjadi sekian rupiah, itulah yang namanya inovasi. Terus ekspor impor itu bagaimana sistemnya agar kita negara mendapatkan keuntungan dari ekspor impor itu, itulah namanya inovasi. Jadi selama ini kita itu dihadapkan dengan orang-orang bodoh, atau kita itu dipaksa untuk membayari orang-orang yang bodoh yang selalu menekan kita terus. palak nih. Di palak orang wajar. Padahal seharusnya kita memberikan upah mereka itu, mereka bekerja untuk kita. Oh, dirapatkan. Mereka berinovasi karena dia tuh punya gelar insinyur, punya gelar sarjana, punya gelar profesor, punya gelar doktor, itu seharusnya ya pakai otak untuk berpikir bagaimana SDA yang kita miliki ini mampu untuk mesejahterakan rakyat. Masuk. Itu